Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah menyapa kita sekalian dalam kehangatan cinta kasih Tuhan melalui santapan harian edisi Sabtu 2 Agustus 2025 dengan bacaan firman Tuhan Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22, dan kita akan merenungkan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah yang berkenan kepada kami pagi ini untuk mendengarkan firman-Mu. Pagi yang penuh syukur ini kami persembahkan kepada Allah, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus, menuntun kami, mengarahkan kami kepada kehendak-Mu sepanjang kehidupan ini Tuhan. Melalui firman yang kami akan dengar, dengan kuasa Roh Kudus kami dimampukan, dan Tuhan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Dan firman Tuhan Markus 10 ayat 17 sampai 22. Firman Tuhan: pada waktu Yesus meneruskan perjalanannya, datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepadanya, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Karena perkataan itu mukanya muram, lalu ia pergi dengan sedih sebab banyak harta miliknya. Amin. Firman Tuhan. Berbahagialah kita yang telah mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pagi ini ketika harta menjadi dilema. Ketika harta menjadi dilema. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, harta bukanlah masalah, tetapi ketika harta menjadi pusat hidup dan menghalangi untuk mengikut Yesus sepenuhnya, itulah masalah dimulai. Tuhan Yesus tidak menolak kekayaan, tetapi ia menolak hati yang lebih mencintai harta daripada dia. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah ada sesuatu dalam hidup kita yang lebih berharga dari Kristus? Jika ya, maka sudah waktunya kita membuat keputusan yang sulit. Tapi benar, ketika harta menjadi dilema, pilihlah Yesus, karena dialah satu-satunya harta yang tidak akan pernah lenyap. Nah, dalam kisah ini kita melihat seseorang yang dengan tulus
mencari kebenaran. Ia datang berlari, bahkan berlutut di hadapan Yesus. Sebuah tanda kerendahan hati dan ketulusan. Pertanyaannya sangat penting. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Ini adalah pertanyaan yang seharusnya kita semua tanyakan setiap hari. Yesus menjawab dengan mengingatkan akan perintah-perintah Allah. Orang itu merasa bahwa ia telah menaati semuanya sejak muda. Tetapi Yesus melihat lebih dalam lagi ke dalam hatinya. Lalu ia berkata, "Jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ibu bapak, permintaan Yesus bukan sekedar soal menjual harta. Ini adalah ujian hati. Apakah hatinya sungguh siap untuk mengikut Yesus? Atau masih terikat pada kekayaan? Ternyata ibu bapak, saudara-saudara, jawabannya menyedihkan. Ia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak Ibu, harta di sini bukan hanya soal uang atau kekayaan materi. Harta bisa berupa apapun yang begitu kita cintai hingga menghalangi ketaatan penuh dengan Tuhan. Status, ambisi, kenyamanan, atau bahkan hubungan. Ketika sesuatu menjadi terlalu berharga hingga kita sulit melepaskannya demi Kristus, maka itulah dilema yang sesungguhnya. Sungguh sebuah ironis apabila seorang memiliki banyak harta tetapi justru menghambat dia untuk menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya. Semestinya harta benda yang kita miliki menjadi potensi untuk menyatakan kasih kepada yang miskin. Kekayaan tidak boleh menjadi penjara sehingga terjebak di dalamnya dan sulit keluar untuk sesuatu yang lebih bermakna dalam hidup kita. Harta benda bukanlah jaminan keamanan dan sumber identitas. Ketika kita mampu melepaskan harta benda untuk mengasihi orang lain yang membutuhkan, maka sesuatu yang lebih besar akan kita raih. Yakinlah, kita menjadi sumber berkat yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Mari kita jalani hidup. Janganlah harta menjadi dilema bagi kita untuk mengikut Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman yang telah kami dengarkan. Ini semua karena perkenan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan hari demi hari. Biarlah semua yang Tuhan berikan bagi kami tidak menghalangi kami untuk mengikut Engkau Tuhan. Dan biarlah kami menjadi juga saluran berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Pakai kami Tuhan dalam kehidupan ini. Berkati yang sakit, sembuhkan, kuatkan imannya, teguhkan pengharapannya. Biarlah hari ini kami dapat meraih berkat Tuhan oleh karena anugerah-Mu. Kami berseru ya Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.